Selamat datang di Geeks Review, balik lagi sama gue Nge. Di review film kali ini gue bakal bahas film yang berjudul The Sorcerer's Apprentice yang dirilis pada tahun 2010. Sekarang langsung aja kita langsung ke filmnya. Film ini menceritakan seorang penyihir bernama Balthazar yang diberi amanah oleh gurunya untuk mencari seorang anak laki-laki yang akan menjadi penerus dari gurunya, yaitu Prime Merlinian. Gurunya Balthazar sendiri bernama Merlin, yang dimana Merlin ini dibunuh oleh musuh dan muridnya sendiri. Musuhnya bernama Morgana dan muridnya bernama Horvath. Maksud Morgana dan Horvath membunuh Merlin yaitu agar bisa mendapatkan mantra kebangkitan, yang dimana mantra ini sendiri bisa menguasai dunia dan memperbudak manusia. Merlin juga mempunyai satu murid lagi yang bernama Veronica, yang dimana Veronica mengorbankan tubuhnya agar seluruh rencana Morgana dan Horvath bisa digagalkan. Morgana, Horvath, dan Veronica pun akhirnya dikurung di dalam penjara boneka Grimmauld oleh Balthazar. Penjara boneka ini sendiri memiliki arti penjara tanpa jalan keluar. Dan maksud dari gurunya Balthazar menyuruh Balthazar mencari Prime Merlinian yaitu untuk memusnahkan Morgana. Karena hanya Prime Merlinian lah yang bisa memusnahkan Morgana. Balthazar pun menjalankan amanah dari gurunya. Bertahun-tahun berlalu, Balthazar terus mencari Prime Merlinian, namun belum menemukan anak tersebut. Kemudian, sini beralih ke seorang anak yang bernama David, yang dimana David ini bersiap-siap untuk pergi study tour yang diselenggarakan oleh sekolahnya. Singkat cerita, study tour pun dilaksanakan. Di sela-sela kegiatan study tournya, David menulis surat untuk seorang anak perempuan yang bernama Becky. Surat itu bertuliskan pertanyaan, yaitu, kau ingin menjadi teman David atau pacar David? Dan Becky pun menjawab pertanyaan David di kertas tersebut, lalu meletakkannya di teras taman. Namun, belum sempat David mengambil kertas tersebut, kertasnya sudah lebih dulu tertiup oleh angin. Dan David pun berusaha payah mengejar kertasnya yang tertiup angin ke sana kemari. Hingga kertasnya berhenti terbang dan masuk ke lubang pintu toko barang-barang antik. David pun akhirnya masuk ke toko barang antik tersebut untuk mencari kertasnya. Kemudian David yang sedang menyentuh barang-barang antik tanpa sengaja menyenggol sebuah guci dan membuat pemilik toko datang. Yang ternyata pemilik toko tersebut adalah Balthazar. Kemudian Balthazar memanggil nama David yang pada aslinya mereka belum berkenalan satu sama lain. David pun bingung mengapa Balthazar bisa tahu namanya. Dan di sini akhirnya kita tahu ya bahwa Balthazar juga ternyata mempunyai kemampuan untuk membaca pikiran. Kemudian Balthazar memperlihatkan cincin yang diberikan oleh gurunya ke David. Lalu David pun memakai cincin tersebut. Dan ternyata cincin tersebut dapat meningkar sendiri apabila yang memakainya adalah Prime Merlinian. Balthazar pun akhirnya menemukan Prime Merlinian yang selama ini ia cari-cari, dan ini pertanda bahwa David akan menjadi penyihir yang sangat berpengaruh di dunia persihiran. Lalu ketika Balthazar mengambil buku panduan sihir, David tanpa sengaja menjatuhkan boneka Grimmauld dari dalam tembok dan membukanya, yang membuat Horvath, si penyihir jahat yang dulu dikurung oleh Balthazar, kembali keluar dari Grimmauld dengan berupa kecoa yang sangat banyak. Kemudian Balthazar dan Horvath pun berkelahi menggunakan sihirnya masing-masing untuk memperebutkan boneka Grimmauld-nya dan membuat semua isi toko porak-poranda hingga terbakar. Dan celana David pun terkena air yang menjadikannya terlihat seperti habis pipis di celana. Dan pada akhirnya Balthazar memilih untuk mengurung dirinya sendiri dan Horvath di dalam guci. Dan David pun keluar dari toko. Kemudian ia menjelaskan semua yang telah terjadi di dalam. Tetapi ketika gurunya cek ke dalam, keadaan toko sudah menjadi normal kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Dan kejadian itu membuat David sangat malu dengan Becky. Kemudian kita diperlihatkan keadaan David yang sudah dewasa, dan David mempunyai teman yang bernama Bennett.
Lalu scene beralih ke suasana ruang kuliah yang dimana tanpa sengaja David bertemu lagi dengan Becky. Setelah sekian lama sejak kejadian di toko barang antik dulu. Dan setelah kelas mereka selesai, Becky mengajak David ke tempat siaran radionya Becky, yang dimana Becky sangat menyukai musik dan siaran radio. Namun ketika akan mulai siaran, tiba-tiba antena radio tempat Becky melakukan siaran terkena sambaran petir. David yang mengerti di bidang fisika berusaha memperbaikinya dan David pun berhasil. Lalu kita dibawa ke lab pribadi milik David, yang ternyata David dapat membuat menara Tesla Coil yang dapat mengubah aliran listrik menjadi sebuah suara atau musik. Kemudian Gucci yang dulu dijadikan tempat mengurung Balthazar dan Horvat sekarang dimiliki oleh sepasang pasangan tua, yang dimana secara tiba-tiba Horvat keluar dari dalam Gucci tersebut. Dan Gucci itu dibuang oleh Horvat keluar dari jendela. Namun sebelum Gucci itu menyentuh tanah dan pecah, Balthazar sudah lebih dulu keluar. Lalu scene beralih ke David yang berada di apartemennya, yang dimana ia dikejutkan dengan keberadaan Horvat yang datang untuk mencari boneka Grimholt-nya. David yang ketakutan pun lari dengan dikejar oleh serigala yang disihir oleh Horvat dari sebuah gambar di koran. Ketika keadaan David sudah terpojok, ia diselamatkan oleh Balthazar dan mengubah para serigala menjadi anak anjing hingga menjadi koran kembali. Kemudian David yang tidak ingin hidupnya berkaitan lagi dengan sihir dan ingin hidup normal meminta untuk tidak mau berurusan dengan Balthazar lagi. Namun Balthazar memberikannya kesepakatan, yaitu apabila David mau membantunya menemukan boneka Grimholt, maka Balthazar akan membuat hidup David menjadi normal kembali. Lalu mereka pun mencari keberadaan Grimholt yang berada di pecinaan di pusat kota. Di waktu yang bersamaan, Horvat pun sedang mencari keberadaan boneka Grimholt-nya dan sudah mengetahui keberadaannya ada di mana. Sesampainya Balthazar di percinaan, ia bertemu dengan seorang nenek-nenek yang ternyata itu adalah Horvat yang telah lebih dulu sampai dan telah membuka satu lapisan boneka yang mengakibatkan keluarnya satu penyihir jahat. Kemudian penyihir jahat itu mengubah sebuah naga perayaan menjadi naga asli dan mengendalikannya agar David bisa ditangkap olehnya. Di satu sisi, Balthazar yang berkelahi dengan Horvat berhasil merebut bonekanya kembali. Lalu di saat David sudah terpojok, David berusaha mengendalikan pikirannya dan fokus terhadap cincinnya. Akhirnya dia berhasil mengalahkan naganya dan Balthazar pun memusnahkan penyihir Cina tersebut. Balthazar pun menepati kesepakatannya. Apabila David sudah membantunya menemukan Grimholt, maka David akan hidup seperti normal. Namun karena David sudah ketagihan merasakan kekuatan dari cincin tersebut, dia pun berubah pikiran dan ingin terus melakukannya, sampai dia berhasil mempelajari semuanya. Balthazar pun melatih David di lab milik David. Dan David terus-menerus berlatih dengan sangat keras. Di sisi lain, Horvat sedang mencari penyihir modern untuk dijadikan anak buahnya. Kita sebut penyihir ini Torna aja ya. Torna ini merupakan seorang pesulap yang tampil di acara TV dan di acara sirkus. Dan Torna ini digadang-gadang sebagai penerus dari penyihir jahat, yaitu Morgana. Lalu ketika David dan Balthazar sedang rehat sejenak dari latihannya, David melihat Becky pulang dari stasiun radio. David yang kemudian mengejar Becky dan mengantarnya hingga ke stasiun. Tanpa diduga, Becky ditodong dan dirampok. Dengan kemampuan sihir seadanya, David menolong Becky dan menghadapi si perampok. Hingga pada akhirnya David berhasil menolong Becky dan mengajak Becky untuk datang ke labnya. Singkat cerita, Becky pun datang ke lab David, yang dimana David menunjukkan bagaimana cara kerja Tesla Coil hingga bisa menghasilkan suara atau musik. Keesokan harinya, David pergi ke kampus untuk menemani Becky. Di saat David pergi ke toilet, dia dihampiri oleh Torna dan Horvat. David pun dipengaruhi oleh Horvat tentang tujuan asli dari Balthazar. Namun tiba-tiba David yang sudah terpojok diselamatkan oleh Balthazar.
Balthazar yang berkelahi dengan Horvat berhasil menjebak dan mengurung Horvat ke dalam cermin. Kemudian David yang kembali ke lab meminta kejelasan yang sebenarnya, yang dimana maksud Balthazar sebenarnya adalah ingin menjadikan David sebagai Prime Merlinian yang sesungguhnya, agar bisa memusnahkan Morgana dan seluruh rencananya. Lalu ketika Balthazar ingin melanjutkan latihan, David berkata bahwa dia memiliki janji dengan Becky. Kemudian David bergegas dan menyihir semua alat-alat kebersihan menjadi bergerak sendiri, hingga pada akhirnya perbuatan David tersebut malah menjadikan keadaan tidak terkendali dan memburuk. Dan pada akhirnya Balthazar dan David pun berselisih karena David menganggap Balthazar membuat janjinya dengan Becky berantakan. Dan David memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan untuk menjadi Prime Merlinian. Ketika David pergi meninggalkan Balthazar sendirian, Balthazar didatangi oleh Torna dan Horvat. Ketika Horvat menyerang Balthazar dengan pisau, tiba-tiba datanglah David yang menahan pisaunya. Lalu terjadilah kejar-kejaran antara Balthazar dan David dengan Horvat dan Torna yang membawa Grimhold. Di bagian ini menurut gua yang cukup keren pas mereka pada ganti-ganti jenis mobil dengan sihirnya masing-masing, sampai kejar-kejaran di dalam dunia cermin. Pada akhirnya ketika Horvat sudah mendapatkan Grimhold, Horvat membunuh Torna dan mengambil batu sihirnya. Horvat juga membebaskan penyihir wanita kecil. Penyihir kecil itu diminta untuk menculik Becky. Ketika penyihir itu sudah berhasil melakukan tugasnya, penyihir kecil itu juga dibunuh oleh Horvat dan Horvat mengambil kalung penyihir kecil itu. Lalu Balthazar dan David yang sedang mencari keberadaan Horvat dengan Grimholdnya, mereka mendapatkan masalah masing-masing. David pun dihadapkan dengan masalah yang cukup rumit, yaitu ketika dia berhasil menemukan Grimhold, dia dihadapkan oleh keadaan yang sulit, yang dimana dia harus menyerahkan Grimhold dan cincin Merlin, atau dia membiarkan Becky mati. Yang pada akhirnya dia memilih menyerahkan Grimhold dan cincinnya ke Horvat. Dan akhirnya mau tak mau dengan perasaan yang sedikit kecewa tentang keputusan David, Balthazar memilih untuk menghadapi Morgana dan Horvat sendirian. Lalu David pun tak tinggal diam, dan David pun bersiap-siap dengan mengikat Tesla Coil di mobil yang dikendalikan dengan pengendali jarak jauh. Di satu sisi, Horvat sudah berhasil membangkitkan Morgana, dan Morgana sudah memulai upacara pembangkitan para penyihir jahat yang akan memusnahkan dunia. Di satu sisi, David meminta Becky untuk memanjat tiang antena di atas gedung untuk membengkokkan arah antena, agar upacara pembangkitan yang dilakukan Morgana gagal. Namun secara diam-diam Balthazar mengambil Grimholdnya kembali, tetapi Horvat mengetahuinya dan terjadi saling serang dengan menggunakan sihirnya masing-masing. Yang pada akhirnya Horvat membangkitkan banteng besi yang membuat Balthazar cukup kewalahan. Di saat yang tepat datanglah David yang membuat Horvat tidak bisa menggunakan sihirnya lagi, dan Balthazar berhasil melumpuhkan Horvat. Kemudian di waktu yang bersamaan Becky berhasil membelokkan antena dan membuat upacara kebangkitannya gagal. Namun Morgana yang belum musnah menyerang Balthazar dan Veronica yang membuat Balthazar tak sadarkan diri. David yang pintar fisika lalu menggabungkan fisika dengan ilmu sihir yang dimana ia memanfaatkannya untuk menyerang Morgana hingga pada akhirnya Morgana pun kalah dan musnah. Balthazar yang sudah tak sadarkan diri akhirnya berusaha dihidupkan kembali oleh David, hingga Balthazar pun akhirnya bisa sadar kembali. Dan film pun selesai. Film yang menurut gue cukup seru dan menegangkan, dan gue juga sendirinya sering nonton ini hingga gak bosan-bosan juga. Film ini juga dulu sering banget ditayangin di TV Global sama RCTI deh kalau gak salah. Dan biar kalian gak ketinggalan soal film yang gue bahas selanjutnya, kalian bisa berdonasi ke kitabisasubscribe.com dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan aktifin loncengnya. And then segitu aja buat review film kali ini. Gua nge, bye bye.